Timnas Indonesia U23 akan menjalani laga krusial menghadapi Malaysia U23 di pertandingan terakhir Grup A Piala AFF U23 2025. Meskipun Garuda Muda telah mengoleksi 2 kemenangan dan memuncaki klasemen sementara, posisi mereka belum sepenuhnya aman. Indonesia hanya butuh hasil imbang untuk memastikan status juara grup dan tiket otomatis ke semifinal. Sementara itu, Malaysia U23 yang mengantongi 1 kemenangan dan 1 kekalahan wajib menang atas Indonesia jika ingin menjaga asa lolos, karena hanya juara grup dan 1 runner-up terbaik dari 3 grup yang melaju ke babak semifinal. Pertandingan syarat gengsi ini diprediksi berjalan ketat dan penuh tekanan. Lantas, siapa saja pemain yang berpotensi mengisi starting 11 Timnas Indonesia U23 untuk laga penentuan ini? Simak ulasan lengkapnya hanya di Raftel Sport. Penjaga gawang, Muhammad Ardiansyah. Untuk posisi penjaga gawang, nama Muhammad Ardiansyah diprediksi masih akan menjadi pilihan utama pelatih Gerald van den Burg dalam laga krusial menghadapi Malaysia U23. Kiper muda berusia 22 tahun asal klub PSM Makassar ini tampil sangat solid sepanjang 2 laga awal di fase grup Piala AFF U23 2025. Ardiansyah berhasil mencatatkan 2 kali clean sheet saat Indonesia menghadapi Timor Leste dan Kamboja, menunjukkan ketenangan, refleks cepat, serta komunikasi yang baik dengan lini belakang. Kepercayaan pelatih terhadap Ardiansyah sebagai starter di 2 laga awal membuktikan konsistensinya di bawah mistar gawang. Melawan Malaysia U23 yang memiliki lini serang agresif, peran Ardiansyah akan kembali krusial dalam menjaga gawang Garuda Muda tetap aman dan memastikan Indonesia meraih minimal hasil imbang untuk melaju ke babak semifinal. Bek kanan, Ahmad Maulana. Untuk posisi bek kanan, Ahmad Maulana diprediksi akan kembali dipercaya sebagai starter saat Timnas Indonesia U23 menghadapi Malaysia U23 di laga penentuan Grup A Piala AFF U23 2025. Pemain berusia 22 tahun yang kini memperkuat Arema FC ini tampil sebagai starter pada laga pertama melawan Brunei Darussalam. Meski pada laga kedua posisinya sempat digantikan oleh Alfacrezi Buffon dari Borneo FC, keunggulan Maulana dalam duel 1-1 serta kontribusinya dalam serangan sayap membuatnya tetap menjadi opsi utama di sektor kanan pertahanan. Pengalaman serta kematangan bermain di level Liga 1 memberikan nilai lebih bagi Ahmad Maulana untuk menjaga sektor kanan dari tekanan Malaysia U23 yang dikenal agresif menyerang lewat sisi sayap. Kecepatan dan kedisiplinannya akan sangat dibutuhkan demi menjaga solidnya lini belakang Garuda Muda. Bek tengah, Kadek Arel. Untuk posisi bek tengah sekaligus kapten tim, Timnas Indonesia U23 kemungkinan besar kembali akan mengandalkan Kadek Arel. Pemain asal Bali United ini baru dimainkan pada laga kedua saat menghadapi Filipina U23, namun langsung dipercaya sebagai kapten tim oleh pelatih Gerald van den Burg. Meski tidak tampil pada laga perdana melawan Brunei Darussalam, kehadiran Kadek Arel di lini belakang memberikan dampak signifikan terhadap soliditas pertahanan Garuda Muda. Selain mampu membaca permainan dengan baik, Arel juga dikenal lugas dalam melakukan duel udara maupun intercept. Dengan pengalamannya bermain di level atas bersama Bali United, Kadek Arel menjadi sosok penting di lini belakang dan pemimpin di lapangan. Perannya akan sangat krusial untuk menjaga kestabilan pertahanan saat menghadapi tekanan dari Malaysia U23 dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Bek tengah, Kakang Rudianto. Sebagai tandem dari Kadek Arel di jantung pertahanan Timnas Indonesia U23, posisi bek tengah kemungkinan besar akan kembali ditempati oleh Kakang Rudianto. Pemain muda potensial milik Persib Bandung ini menunjukkan performa impresif saat dipercaya bermain penuh di laga kedua melawan Filipina U23. Sama seperti Kadek Arel, Kakang tidak tampil pada laga pembuka melawan Brunei Darussalam. Namun saat diberikan kesempatan di laga kedua, ia tampil solid dalam menjaga lini belakang Garuda Muda tetap kokoh dan bebas dari kebobolan. Kemampuannya dalam membaca arah serangan lawan, duel 1-1, serta distribusi bola dari belakang menjadikannya aset penting di sektor pertahanan. Dengan kombinasi antara fisik yang kuat dan kecerdasan taktik, Kakang Rudianto siap berperan besar dalam menjaga pertahanan Indonesia saat menghadapi ancaman serius dari lini serang Malaysia U23. Bek kiri, Doni Tri Pamungkas. Untuk posisi bek kiri Timnas Indonesia U23, Doni Tri Pamungkas diprediksi masih akan menjadi pilihan utama pelatih Gerald van den Burg dalam laga krusial melawan Malaysia U23. Pemain muda milik Persija Jakarta ini telah menunjukkan konsistensinya dengan selalu menjadi starter di 2 laga awal Grup A Piala AFF U23 2025. Meski pada laga pertama ia hanya bermain selama 45 menit dan di laga kedua ditarik keluar pada menit ke-71,
Performa Doni tetap solid dalam membantu pertahanan dan juga aktif membantu serangan lewat overlap maupun crossing dari sisi kiri. Kecepatan dan kelincahan Doni menjadi senjata penting dalam mengimbangi sayap lawan. Pengalamannya bersama Persija di kompetisi kasta tertinggi Indonesia memberikan kepercayaan diri tambahan bagi Doni untuk tampil tenang di laga penting nanti. Perannya akan sangat vital untuk menjaga keseimbangan pertahanan dan menyerang dari sektor kiri. Gelandang bertahan, Robby Darwish. Untuk posisi gelandang bertahan, Robby Darwish hampir pasti akan menjadi pilihan utama dalam starting 11 timnas Indonesia U23 saat menghadapi Malaysia U23. Pemain muda milik Persib Bandung ini tampil luar biasa dalam 2 laga awal fase grup, tidak hanya sebagai pemutus serangan lawan, tetapi juga sebagai kreator dari lini tengah. Robby Darwish telah mencatatkan 4 assist sejauh ini di Piala AFF U23 2025, menjadikannya sebagai pemain kunci dalam pola permainan menyerang timnas Indonesia. Ketepatan umpannya, visi bermain, serta kemampuan membaca permainan membuatnya menjadi motor utama transisi dari bertahan ke menyerang. Selain itu, Robby juga menunjukkan kedewasaan dalam mengatur tempo permainan, serta memiliki daya jelajah tinggi yang membantu menutup ruang di lini tengah. Keberadaannya akan sangat krusial dalam meredam permainan cepat Malaysia dan menjaga kestabilan tim sepanjang pertandingan. Gelandang tengah, Tony Firmansyah. Untuk posisi gelandang tengah, Tony Firmansyah diprediksi tetap menjadi pilihan utama dalam starting 11 timnas Indonesia U23 melawan Malaysia U23. Pemain muda berbakat milik Persebaya Surabaya ini menunjukkan performa impresif di 2 laga sebelumnya dan selalu dipercaya bermain penuh selama 90 menit. Tony tampil solid di lini tengah sebagai pengatur ritme permainan. Ia mampu menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta punya akurasi umpan yang baik dalam membangun serangan. Ketangguhannya dalam duel 1 lawan 1 serta kecerdasannya membaca alur permainan membuat lini tengah timnas semakin kokoh. Selain itu, Tony juga rajin melakukan pressing ke pemain lawan dan cepat melakukan recovery saat kehilangan bola. Peran vitalnya ini akan sangat dibutuhkan untuk mengontrol jalannya laga krusial kontra Malaysia, di mana dominasi lini tengah bisa jadi penentu hasil akhir pertandingan. Gelandang serang, Arkan Fikri. Untuk posisi gelandang serang, nama Arkan Fikri hampir dipastikan kembali menjadi pilihan utama di starting 11 timnas Indonesia U23 menghadapi Malaysia U23. Pemain asal Arema FC ini merupakan jenderal lini tengah sekaligus playmaker utama yang sudah menunjukkan performa konsisten sejak kejuaraan AFF U23 edisi sebelumnya, di mana ia terpilih sebagai pemain terbaik turnamen. Di edisi kali ini, Arkan kembali menjadi sosok kunci dalam skema permainan Gerald van den Burg. Ia telah mencetak 1 gol dari 2 laga awal dan selalu dipercaya sebagai starter. Visi bermainnya yang tajam, kontrol bola yang tenang, serta kemampuan menciptakan peluang membuat lini tengah Garuda Muda sangat hidup. Keberadaan Arkan Fikri di sektor gelandang serang akan menjadi ancaman serius bagi pertahanan Malaysia U23, terutama dalam skema transisi cepat dan serangan dari lini kedua. Penyerang sayap kanan, Victor Dethan. Untuk posisi penyerang sayap kanan, Victor Dethan diprediksi akan mengisi starting 11 timnas Indonesia U23 saat menghadapi Malaysia U23. Pemain muda berbakat asal PSM Makassar ini baru pulih dari cedera dan langsung menunjukkan performa menjanjikan saat diturunkan di babak kedua pada laga melawan Filipina U23. Masuk pada menit ke-71, kehadiran Victor langsung memberi warna berbeda di lini serang Garuda Muda. Kecepatan, dribbling tajam, dan penetrasinya ke area kotak penalti lawan sukses menciptakan tekanan besar bagi pertahanan Filipina. Hal ini membuktikan bahwa ia bisa menjadi salah satu senjata utama timnas Indonesia U23 dalam menembus pertahanan Malaysia U23. Dengan kondisi fisik yang semakin bugar, Victor Dethan berpotensi besar tampil sejak menit awal dan menjadi pembeda dalam laga penentu grup A nanti. Penyerang sayap kiri, Raihan Hanan. Untuk posisi penyerang sayap kiri, Raihan Hanan diprediksi akan kembali menjadi pilihan utama dalam starting 11 timnas Indonesia U23 saat menghadapi Malaysia U23. Pemain muda milik Persija Jakarta ini tampil konsisten sejak laga pertama dan selalu dipercaya menjadi starter di 2 laga grup A sebelumnya. Kontribusinya pun sangat nyata bagi tim. Raihan berhasil mencatatkan 1 gol dan 1 assist, menjadikannya salah satu pemain kunci di lini depan Garuda Muda. Dengan kecepatan, teknik individu yang baik, serta visi bermain yang tajam, Raihan mampu membuka ruang dan menciptakan peluang berbahaya dari sisi kiri lapangan. Performa stabil dan kontribusinya sejauh ini membuatnya hampir pasti akan kembali dipercaya pelatih Gerald van den Burg untuk tampil sejak menit awal pada laga krusial melawan Malaysia U23 nanti. Penyerang tengah, Jens Raven.
Untuk posisi penyerang tengah, nama Jens Raven hampir pasti akan kembali menjadi andalan utama dalam starting 11 timnas Indonesia U23 saat menghadapi Malaysia U23. Striker muda yang baru saja bergabung bersama Bali United di Liga 1 ini tampil sangat impresif di ajang Piala AFF U23 2025. Dalam 2 laga awal grup A, Jens Raven sukses mencetak total 6 gol, sebuah torehan luar biasa yang menunjukkan ketajamannya di depan gawang lawan. Dengan postur ideal, pergerakan tanpa bola yang cerdas, dan penyelesaian akhir yang klinis, Jens menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan. Kehadirannya bukan hanya menambah kekuatan serangan, tapi juga memberi kepercayaan diri kepada rekan-rekan setim. Dengan performa luar biasa sejauh ini, besar kemungkinan Jens Raven akan kembali memimpin lini depan Garuda Muda dalam laga krusial melawan Malaysia U23 nanti. Laga melawan Malaysia U23 menjadi ujian sesungguhnya bagi timnas Indonesia U23 dalam upaya mengamankan 1 tiket ke babak semifinal Piala AFF U23 2025. Meskipun hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan status sebagai juara grup, Garuda Muda tentu tidak akan bermain setengah hati. Pelatih Gerald van den Burg diperkirakan akan menurunkan kekuatan terbaiknya, termasuk para pemain yang tampil konsisten di 2 laga sebelumnya seperti Jens Raven, Arkan Fikri, dan Robbie Darwish. Dengan komposisi yang solid di semua lini dan semangat juang tinggi, timnas Indonesia U23 memiliki modal kuat untuk tampil percaya diri. Namun, mereka tetap harus waspada karena Malaysia U23 juga mengincar kemenangan demi lolos ke semifinal. Dukungan penuh dari supporter Indonesia tentu akan menjadi tambahan semangat tersendiri bagi skuad muda merah putih. Mari doakan Garuda Muda bisa meraih hasil terbaik dan terus melaju di turnamen ini.